Semuanya, selamat datang di Finecast, Financial Club Podcast, X Portal Podcast Brutal CNMBA. Saya Ratri Berliana akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menggemparkan dunia startup di Indonesia, yaitu kasus Evisary yang diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atau istilah kerennya disebut financial statement engineering. Kasus ini menjadi bahan obrolan hangat di berbagai kalangan, mulai dari investor, regulator, hingga akademisi. Karena isu ini tuh menyentuh aspek-aspek sensitif seperti transparansi, akuntabilitas, dan juga dampak terhadap kepercayaan investor di Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita bakal bedah kasus ini dari berbagai sudut, termasuk dari sisi auditing, corporate governance, dan tentu saja etika bisnis. Hari ini, semakin mendalam diskusinya, dengan kehadiran narasumber yang kredibel yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu dosen kita yang merupakan, pakar di bidang akuntansi dan keuangan sekaligus figur yang memiliki pengalaman strategis di dunia bisnis dan industri. Kira-kira siapa? Ya, selamat datang Prof. Eko Suwardi MSc. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya, Iya, apa kabarnya, Prof? alhamdulillah sehat-sehat Mbak Ratri. Siap. Tadi di backstage kita, saya diinfokan sama Prof. Eko, manggilnya jangan Prof, tapi Pak aja. Siap. Maaf ya Pak, kalau masih ada kelepasan. Baik, sebelum kita mulai berbincang lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan, perkenalan singkat tentang narasumber kita hari ini. Profesor Dr. Eko Suwardi MSc adalah guru besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan studi S1 Ekonomi di UGM lalu meraih gelar Master of Science dari California State University serta Master of Commerce dan PhD dari Queensland University of Technology. Tidak hanya aktif di dunia akademik, Prof. Eko juga memiliki pengalaman profesional di bidang posisi strategis di perusahaan nasional. Dengan kombinasi pengalaman akademik dan juga industri, beliau punya perspektif yang luas dalam memahami isu-isu auditing, corporate governance, dan keuangan publik. Jadi kita sangat beruntung ya bisa ngobrol bareng dengan Prof. Eko hari ini. Sekali lagi selamat datang Pak Eko, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi insight bersama kami. Terima kasih juga Mbak Ratri. Siap. Pak, sebelum kita masuk ke inti dari diskusi, mungkin bisa, berbagi sedikit tentang pengalaman Pak Eko di bidang auditing, etika bisnis, ataupun keuangan publik. Terima kasih. Jadi saya sebagai dosen yang jelas ya, dosen bidang saya memang akuntansi, kemudian etika bisnis, kemudian dalam pengalaman sebagai praktisi saya juga pernah membantu UGM sebagai internal auditor selama kurang lebih 4 tahun lebih. Kemudian, selain saya sebagai dosen di akuntansi dan juga etika bisnis di program MBA, saya juga, mempunyai, sedikit pengalaman di industri sebagaimana yang Anda sampaikan tadi di beberapa perusahaan gitu. Tapi itu secara berturut-turut bukan sekaligus ya. Siap, terima kasih atas insight-nya, Pak Eko. Mungkin kita bisa masuk ke dalam, kasus yang akan kita bahas ya. Pak, mungkin ini saya akan memberikan, sedikit, overview di mana yang belum familiar, Evisary itu merupakan startup agritech yang didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Uzaifah dan Krisna Kurniawan. Mereka mengembangkan sistem pakan ikan secara otomatis yang berbasis IoT dan ekosistem digital untuk petani ikan. Dengan konsep inovatif ini, Evisary berhasil menggait pendanaan dari investor kelas dunia seperti SoftBank, Sequoia Capital, Northstar Group, dan juga Temasek. Pada tahun 2023, Evisary itu bahkan mencapai status sebagai unicorn dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah. Tapi di balik kesuksesannya itu ternyata ada fraud yang sistematis yang sudah dirancang sejak awal, sejak fundraising Series A. Nah, investigasi yang dilakukan oleh
konsultan independen menemukan bahwa Evisari itu memalsukan laporan keuangan sejak 2018 dengan menciptakan 2 set pembukuan, Pak. Salah satunya yang satu itu untuk internal dan yang satu lagi untuk dimanipulasi untuk investor. Angka pendapatan yang seharusnya 2,6 triliun sampai September 2024 itu dilaporkan sebagai 12,3 triliun. Bahkan laba yang seharusnya minus 578 M malah ditampilkan sebagai keuntungan 261 M. Nah, ini tuh bukan sekedar ketidakpastian pencatatan ya teman-teman, tapi benar-benar rekayasa angka yang dirancang secara sistematis selama lebih dari 6 tahun. Startup yang sebelumnya dianggap sebagai game changer dalam industri aquaculture, saat ini sedang berada dalam sorotan akibat dugaan manipulasi keuangan. Nah, hari ini kita akan bahas isu ini dari 3 perspektif. Pertama dari perspektif auditing dan juga akuntansi, kedua dari perspektif kepercayaan investor dan juga ekosistem startup di Indonesia, dan yang terakhir perspektif di etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Nah, dari overview yang tadi saya, sampaikan, Pak, mungkin dari Pak Eko punya perspektif yang lain atau tambahan? Ya, terima kasih. Jadi, saya akan menyampaikan sedikit agak umum ya. Ya, sebenarnya itu relate juga dengan kasus itu. Jadi memang sebenarnya pendirian, perusahaan atau bisnis apapun bentuknya, apakah itu startup, apakah itu fintech ataupun perusahaan-perusahaan dalam bentuk yang lain, itu mesti harus dengan satu, tujuan yang jelas, objektif yang jelas, yang tidak lain tidak bukan adalah untuk menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, bagi para pihak yang terlibat di dalam bisnis itu. Dan itu harus dipegang kuat sampai kapanpun supaya apa yang sudah dijalankan dengan baik pada level atau tahapan awal, itu juga bisa secara konsisten terus dipegang sampai pada perusahaan itu ya forever. Kan setiap pendirian perusahaan kan tujuannya untuk forever, untuk going concern gitu. Sehingga Sustainability. keberlanjutan itu bisa terjamin jika, para pemangku kepentingan terutama para pengelola perusahaan itu memegang nilai yang telah dia tetapkan di awal. Nah, ke dalam contoh yang Anda sampaikan tadi kan, itu sangat perusahaan yang sangat bagus ya, secara inovasi, secara teknologi itu kan sangat memudahkan, sangat membantu para petani, para, pemelihara ikan dan seterusnya. Tetapi kemudian tadi sebagaimana yang Anda sampaikan juga dan juga di surat kabar bahwa di situ kemudian terjadi ada namanya, eee financial statement yang kemudian apa namanya, digandakan ya, ada 2 pihak, yaitu pihak yang untuk eksternal dan ada untuk pihak yang internal. Oh, ya. Baik, Kak Eko, terima kasih. Untuk yang perspektif yang pertama mungkin kita bisa mulai dari auditing dan juga akuntansi. Nah, dalam kasus ini itu, eee, dari perspektif auditing dan financial accounting, indikasi utama kalau, adanya tanda-tanda bahwa ini dilakukan laporan keuangannya tuh ada, fraud nih atau mungkin ada manipulasi laporan keuangan. Nah, itu kira-kira itu tanda-tandanya apa ya, Pak? Ya jadi, yang pertama, seharusnya bahwa laporan keuangan perusahaan, apapun namanya perusahaan dan bentuknya, itu didasarkan pada standar akuntansi. Karena standar akuntansi itu disusun supaya transaksi-transaksi laporan keuangan itu dicatat sesuai dengan makna ekonomi yang ada di balik transaksi itu. Nah, kemudian, kenapa ini, kemudian ada terjadi fraud dan seterusnya, ini kan karena ada, apa namanya, perilaku-perilaku yang kemudian, eee, mengarahkan kepada pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar. Nah, oleh karena itu kalau Anda bertanya untuk mendeteksi fraud, ya kita harus melihat laporan keuangan itu sendiri, ya. Kita harus membuat, apa namanya, melihat rasio-rasionya di antara, eee, elemen-elemen laporan keuangan, kita lihat kewajarannya, apakah itu suatu yang wajar apa tidak. Kita lihat trennya dari waktu ke waktu, ini wajar apa tidak. Kemudian, misalnya dia melaporkan revenue atau pendapatan yang begitu tinggi misalnya, tapi dalam situasi yang sebenarnya normal saja atau bahkan dalam kondisi yang ekonomi yang masih kurang baik, ini menjadi satu, apa namanya, awalan bahwa itu, apa namanya, auditor akan melihat itu sebagai bagian dari
profesional skeptisism mereka. Nah, kemudian dia akan mendalami lagi sampai kepada, mencari, bukti-bukti pendukung dari transaksi itu. Jadi kalau ditanyakan tadi auditing itu kan auditing prosesnya kebalik dari akuntansi. Kalau akuntansi kan dari transaksi dicatat sampai kepada laporan keuangan. Kalau auditing dibalik, dari laporan keuangan dia telusur ke bukti transaksi. Apakah itu benar? Nah, kemudian kalau misalnya buktinya direkayasa, ya itu juga harus dicek tadi validitasnya. Kemudian dicek lagi kewajarannya. Betul betul. Jadi biasanya ini terjadi pada, periode-periode menjelang akhir periode pelaporan ini ya. Ya dan itu biasanya kemudian akan dilanjutkan lagi di periode berikutnya. Karena kalau tidak, itu akan turun lagi. Jadi misalnya ini sudah melakukan, rekayasa, kemudian tidak berlanjut, itu biasanya akan terus turun kan. Nah ini kalau itu turunnya drastis akan menjadi pertanyaan. Makanya, semestinya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa manajemen atau para pendiri perusahaan, para manajer perusahaan itu harus do the right thing from the beginning. Itu aja. Baik baik kok. Berdasarkan dari yang saya baca juga, itu dari media menginfokan bahwa, yang dipakai itu pelaporan kepada auditornya itu pakai Excel manual, Pak. Jadi nggak pakai yang sistem ERP perusahaan gitu. Jadi masih bisa diotak-atik dan juga, markup-nya itu kalau yang dari pendapatan itu sampai 80%, kalau yang laba itu sampai 321%, Pak. Nah, ini kalau dalam konteks, standar akuntansi, bagaimana mekanisme pengawasan yang seharusnya itu diterapkan agar kasus ini tuh dapat dicegah lebih awal, Pak? Ya, kalau untuk jadi prinsipnya begini, apa namanya, rekayasa laporan keuangan itu kan prinsipnya sebenarnya simpel. Biasanya yang namanya pendapatan itu ditinggikan, di-markup, biaya dikecilkan, Betul. atau salah satunya gitu, itu. Jadi oleh karena itu, untuk bisa mencegah itu mestinya, di dalam perusahaan itu harus ada, sistem tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik itu dari perusahaan kecil ya sederhana, tapi kalau semakin besar apalagi sudah sampai pada unicorn itu mestinya harus benar-benar mempunyai, apa namanya, struktur good corporate governance yang lengkap. Jadi sehingga masalah transparansi, akuntabilitas, kemudian masalah, apa namanya, pertanggungjawaban kepada publik itu, bisa bisa dijaga, check and balance itu bisa dijaga. Ya apakah di dalam perusahaan itu ada struktur seperti itu apa tidak? Ya ini harus harus dicek. Nah, maka perusahaan sekecil apapun harus ada proses atau mekanisme checks and balance. Jangan sampai ada single player gitu ya. Karena bagaimanapun juga, eee, kita bisa tergoda gitu ya. Pada waktu kecil mungkin kita masih perusahaan kita kecil, kita masih idealismenya tinggi, kita akan tetap, stick pada prinsip kita. Tapi kalau sudah semakin lama semakin besar, kemudian Kebutuhan. kebutuhan semakin tinggi, kemudian, network-nya semakin banyak ya, kemudian banyak hal-hal yang kemudian mungkin menggoda atau ada tekanan-tekanan tertentu. Nah, ini kita harus ada yang mengingatkan, kita harus ada yang membantu untuk mengingatkan. Maka manajemen risiko juga penting sekali di situ. Itu salah satunya mungkin dengan cara sistem whistleblowing ya, Pak, ya? Ya, salah satunya whistleblowing, salah satunya ya, tapi di situ mesti harus ada, misalnya ada internal auditornya. Jadi itu kan si internal auditor itu sebagai self assessment sebenarnya. Kemudian kalau sudah semakin besar perusahaan apalagi sudah go public, dia harus ada external auditornya juga. Karena external auditor kan independence. Dan bahkan untuk industri-industri yang berkaitan dengan publik dan keuangan kan juga ada otoritas Betul. yang apa namanya, melakukan pengawasan juga terhadap, eee, jalannya perusahaan. Betul betul. Ya. Jadi, Prof. Eko tadi sudah menyebutkan, bahwa harus ada check and balances dari dalam ataupun dari luar ya, Pak Eko ya. Nah, ini masuk ke dalam perspektif yang kedua terkait dengan dampak terhadap kepercayaan investor dan juga ekosistem startup di Indonesia. Nah, skandal yang ini kan pasti, berdampak
besar terhadap kepercayaan investor ya, Pak, ya. Melihat reaksi pasar terhadap kasus Evisery ini, kemarin saya sempat baca dari idxchannel.com itu berdasarkan data transaksi tanggal 10 sampai 13 Februari 2025 itu, BI mencatat dana asing sebesar 9,6 triliun itu keluar dari Indonesia dalam 1 minggu, Pak. 2,4 jual neto di pasar saham, 2,5 triliun di pasar SBSN, dan 4,7 triliun di SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah, startup yang berbasis teknologi, terutama di bidang agritech dan juga fintech biasanya ya Pak, seringkali itu kan bergantung pada pendanaan eksternal ya Pak. Nah, kasus seperti ini itu apakah bisa mempengaruhi pola investasi di sektor tersebut ya Pak? Ya, saya kira, eee, iya punya pengaruh jelas ya, karena investor itu kan mau invest karena ada harapan bahwa apa yang diinvestasikan itu akan kembali ditambah return tertentu. Nah, kemudian kalau, misalnya Anda, Mbak Ratri, sebagai investor ke perusahaan, kemudian perusahaannya itu melakukan hal yang tidak baik, itu pasti Anda juga akan menarik kan, akan menarik. Dan juga bagi calon-calon investor juga akan wait and see atau bahkan nggak jadi begitu. Ya inilah maka kemudian, governance itu penting, ya. Karena apa? Manajemen perusahaan itu kan sebenarnya, sebagai semacam agen gitu ya. Prinsipalnya siapa? Ya investor. Investor kan menyerahkan sejumlah dana atau uang kepada manajemen perusahaan untuk tolong ini dikelola untuk membesarkan perusahaanmu. Nah, maka bagi manajemen ini sebagai agent. Nah, agent ini mestinya harus menjalankan bisnisnya dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan tata kelola yang baik supaya uangnya investor ini bisa suatu saat kembali dan bisa, ditambah return atau bisa semakin besar untuk membesarkan perusahaan. Nah, untuk memastikan bahwa manajemen itu menjalankan fungsinya sebagaimana yang seharusnya, maka tadi perlu, apa namanya, pilar-pilar governance tadi. Jadi harus ada internal auditornya, eksternal auditornya, yang benar-benar independen, supaya memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen perusahaan kepada pemiliknya dan juga kepada para pihak lain, itu memang sudah sesuai, disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Apakah ada kebijakan atau regulasi baru yang mungkin perlu diperketat untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan di startup di Indonesia ya, Pak, ya? Eee, saya kira kalau startup itu sudah ada di dalam masuk dalam daftar di otoritas jasa keuangan atau di pasar modal, itu dia mesti harus comply dengan aturan itu ya. Jadi, apa namanya, secara umum sebenarnya kan perusahaan apapun itu ya, itu mesti harus, apa namanya, menjalankan bisnisnya itu sesuai dengan, best practices ya, walaupun mungkin belum terjangkau aturan, gitu. Ini etik yang berjalan akhirnya di situ, ya. Karena kalau misalnya perusahaan-perusahaan sebesar atau sekecil apapun itu kan mungkin belum tentu sudah terregister, belum tentu terdaftar, belum tentu diawasi langsung oleh otoritas. Ya, tetapi dia tetap harus menjalankan, fungsi yang baik ya, karena tadi ingat bahwa apalagi tadi, perusahaan kita itu berjalan tidak hanya dengan uang saya sendiri, tapi dengan uangnya investor. Walaupun dengan uang saya sendiri, uangnya juga harus saya kelola dengan sebaik-baiknya, itu ya kan. Karena saya punya, apa namanya, tujuan tertentu, saya juga punya pemangku kepentingan tidak hanya saya, tapi karyawan saya, kemudian para pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis saya, itu jangan sampai mereka kemudian kita kecewakan. Ya, kalau misalnya saya mengelola perusahaan tidak baik, walaupun itu milik saya sendiri, ya kan saya bisa rugi, gitu. Tapi karyawan saya juga bagaimana yang sudah, bekerja sekian lama untuk perusahaan kita. Jadi, etik harus jalan di situ juga. Walaupun mungkin secara peraturan belum terjangkau, "Wah, kami masih belum diatur kok." Ya kalau belum diatur ya you have to, self regulate. Anda harus mengatur dirimu sendiri gitu Bikin supaya kebudayaan iya sendiri di bisa perusahaan. corporate culture yang bagus gitu. Betul, eee, setelah ini kita akan masuk ke perspektif yang ketiga, yaitu masih nyambung di etika bisnis dan juga tata kelola perusahaan. Nah,
Dari sudut pandang bisnis etik ya Pak, bagaimana Bapak menilai tindakan yang dilakukan oleh manajemen Evisari itu, bertindak dalam, kasus ini, Kak? Oke, saya akan melihat lagi secara lebih umum lagi ya. Boleh. Jadi yang namanya perusahaan apalagi di era sekarang dan ke depan, ini kaitannya dengan masalah keberlanjutan, itu kita bisa melihat, itu kan berarti apa yang dilakukan itu kan mengganggu keberlanjutan perusahaan itu sendiri, Betul betul. itu satu. Yang kedua, juga kalau kemudian terjadi misalnya bisnisnya itu kemudian menurun, maka ada kemungkinan nanti akan ada misalnya PHK dan sebagainya. Itu kan juga mengganggu keberlanjutan lagi, keberlanjutan perusahaan dan keberlanjutan para pihak yang terlibat. Karena mestinya bisnis yang baik apapun bentuknya itu harus dapat memperoleh laba atau keuntungan, tapi pada saat yang sama dalam mencari akan memperoleh laba itu juga harus dapat meningkatkan taraf hidup para pihak yang terlibat di dalam bisnis itu, ya. Jadi, dan juga menjaga lingkungan. Jadi tidak hanya, financial profit semata-mata ya untuk ke depan ya. Karena kalau itu hanya, keuntungan-keuntungan finansial saja atau economic profit saja, maka itu nanti bisa mengorbankan yang lain. Padahal kan kita sudah sepakat katanya bahwa ke depan itu kita harus menjaga lingkungan, lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi bisnis itu harus dijalankan untuk keberlanjutan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup para pihak yang terlibat di dalam bisnis itu. Bahkan termasuk juga masyarakat umum. Siap. Berarti ini, saya jadi teringat mata kuliah, bisnis etik ya, Pak, konsep utilitarianisme. Ya, Apakah seperti itu juga? ya jadi salah satunya itu ya konsep, apa namanya, salah satu juga triple bottom line misalnya bahwa bahwa Ada. bahwa kinerja kinerja perusahaan itu, tidak hanya dinilai dari financial profit, tapi juga bagaimana dia bisa, peduli terhadap lingkungan, lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, ya. Siap. Terima kasih Pak Eko, untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran tata kelola perusahaan atau corporate governance dalam mencegah praktik fraud di perusahaan, terutama startup yang sedang, berkembang pesat? Dan mungkin bagaimana cara membangun budaya bisnis yang bisa menjunjung tinggi integritas dan transparansi di perusahaan? Nah, kembali ke awal tadi saya mengatakan bahwa pada saat Mbak Ratri atau siapapun mendirikan bisnis ya, misalnya dalam bentuk startup sekalipun, itu kan mesti punya satu tujuan. Ya, misalnya katakan tujuannya mencari laba, oke nggak salah. Tapi mencari laba itu kan nggak bisa sendiri. Betul. Mencari laba itu mesti harus Anda bekerja, tapi juga ada customer, mungkin ada karyawan, atau mungkin Anda kerjakan sendiri, tapi Anda juga karyawan. Ya. Nah, ingat bahwa para pihak yang terlibat di dalam bisnis itu juga harus kita perhatikan. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu dapat dimintai pertanggungjawaban, accountability. Jadi kalau misalnya saya mengambil keputusan apa dalam bisnis saya sendiri, tapi ini juga bisa dimintai pertanggungjawaban apa akibat dari keputusan saya terhadap para pihak, gitu. Oh, yang pertama. Yang kedua, juga tadi transparansi. Transparansi, jadi apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan, apa yang kita laporkan itu harus bisa dicek, bisa transparan. Ya, ini kan dalam rangka untuk supaya ada terjadi checks and balance tadi, ya, transparan. Kemudian, eee, untuk itu maka diperlukan, kelengkapan-kelengkapan tadi, ya, karena dia sebagai manajemen, ya, manajemen perusahaan, pengelola, ini kalau sudah semakin lama semakin besar, mesti harus ada yang mengawasi. Ya, mengawasi itu bisa internal tadi, membentuk internal audit internal, kemudian mungkin ada, pengawasnya atau semacam komisaris gitu ya, kalau semakin besar kan mesti harus ada. Dan kemudian dia harus menjalankan fungsinya yang independen tadi. Nah, jadi masalah independensi, kemudian, transparansi dan akuntabilitas itu mutlak sebesar ataupun sekecil perusahaan apapun, apalagi kalau perusahaan itu semakin besar. Ya, untuk saling mengingatkan sebenarnya ya, saling mengingatkan untuk hal-hal yang baik gitu. Memang harus saling Ya, terus mengingatkan. selalu itu, Betul. selalu.
Apalagi dengan dinamika, ekonomi dan bisnis sekarang ini, tekanan banyak kan ya menggiurkan ya. Nah, ini mungkin yang, perspektif terakhir atau mungkin insight tambahan, pembelajaran bagi mahasiswa MBA UGM dan pemimpin di masa depan, mungkin ada pesan nggak dari Bapak terkait dengan pelajaran utama dari adanya dengan kasus ini? Ya saya kira, nanti dimanapun Anda akan berkarir ya, apakah sebagai entrepreneur atau sebagai profesional atau sebagai konsultan atau apapun, itu Anda harus tetap menjaga nilai-nilai etika. Karena dengan menjaga dan berpegang pada nilai-nilai etika itu akan menggait atau menavigasi langkah-langkah saudara ke depan untuk tidak, apa namanya, merugikan para pihak yang Anda layani. Ya, karena doing business itu bukan di ruang hampa, tapi doing business itu sangat berkorelasi, berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tidak hanya pemegang saham atau investor, tapi juga internal ada karyawan, ya ada manajemen itu sendiri, eksternal ada, apa namanya, asosiasi tenaga kerja, ada, kompetitor, bahkan ada kreditor, ada investor, ada regulator, semua itu harus kita treatment secara fair, ya secara fair, ya sesuai dengan proporsi masing-masing, supaya keberlanjutan bisnis kita itu jalan, bisa jalan. Dan supaya tadi, ingat bahwa bisnis kita harus meningkatkan taraf hidup para pihak yang terlibat dalam bisnis kita, bahkan termasuk masyarakat sekitar, ya. Tuh kalau begitu nanti labanya menjadi kecil Pak, terbagi kemana-mana. Nah makanya mulailah sejak awal, karena kalau sejak awal kita itu tidak memperhatikan hal-hal semacam itu, kemudian kita karena ada regulasi dipaksa untuk melakukan hal-hal semacam itu, kemudian kita merasa, "Wah itu nanti jadi rugi," padahal sebenarnya nggak rugi. Mungkin sebagian keuntungannya aja dialokasikan ke yang lain. Tapi kalau start from the beginning itu dengan sesuatu yang baik, yang memang semestinya dilakukan, maka walaupun sedikit demi sedikit itu akan menjadi bukit, akan semakin besar. Percayalah itu. Siap, terima kasih Kak Eko atas insight-nya, hari ini. Nggak terasa kita udah, sampai di akhir diskusi yang super insightful ya. Dari kasus yang besar ini kita belajar bahwa di dunia bisnis, pertumbuhan eksponensial bukan jaminan keberlanjutan kalau tidak diiringi dengan strong corporate governance dan finansial transparansi. Skandal ini bukan hanya mengguncang satu perusahaan, tapi juga menggoyangkan sentimen investor dan membawa dampak sistemik ke ekosistem startup di Indonesia. Seperti yang Prof. Eko sampaikan tadi, dalam financial reporting itu bukan sekedar, kita menyampaikan apa yang ada, tetapi kita harus tetap transparan dan juga sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga pengawasan yang masih ada blind spot-nya itu masih bisa dimitigasi. Nah, ini merupakan, wake up call buat kita sebagai calon pemimpin bisnis bahwa tanpa integritas dan juga kepemimpinan yang beretika, valuasi tinggi dan ekspansi agresif itu bisa menjadi bom waktu. Ke depan, investor dan regulator pasti akan lebih ketat dalam menilai startup, bukan hanya di sisi growth trajectory, tapi juga dari fundamental fundamental bisnis model dan juga sustainability metric. Ini bukan hanya PR bagi auditor ataupun regulator, tapi juga bagi para founder, eksekutif, untuk memastikan bisnis mereka bukan hanya seksi di atas kertas, tapi benar-benar bisa mendeliver value di dunia nyata. Untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga diskusi hari ini bisa menjadi refleksi dan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk terus tune in di Kindcast X Portal untuk diskusi-diskusi tentang finance, investment insight, dan juga career network. Saya Ratri Berliana, pamit undur diri. Terima kasih banyak Mbak Eko, Kasih sama-sama Mbak. siap atas sharing ilmunya dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. See you in the next episode. Bye.